Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang diberkahi Allah, alhamdulillah bersuara kembali. Saya akan bicara soal negara-negara teluk ya di sekitar Iran yang jadi pecundang ya. Apa itu pecundang nanti saya jelaskan sekilas ya. Para pemirsa bahwa memang sangat mengherankan ya, sangat mengherankan, kayak muskil ya. Kalau kata Asmuni Sri Mulatu, hil yang mustahil. Negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan yang lain, itu tidak sama sekali tidak membantu Iran. Dalih yang paling kuat kan karena mereka mengaku Sunni ya, dari Sunni. Kalau Arab Saudi malah Wahabi ya, Islam keras tuh ya. Yang nggak ada tahlil, nggak ada ziarah kubur, nggak ada selamatan, nggak ada kenduren, nggak ada sesajen. Aneh, jadi aneh. Jadi Iran tuh dikebuki sendiri, dikebuki, diserbu, dibombardir oleh dua iblis, yaitu Amerika dan Israel. Itu sangat mengherankan bagi saya, bahkan sering dengar info si MBS, Muhammad bin Salman. MBS itu bukan M-Basis, bukan Muhammad Basis, bukan saya, tapi Muhammad bin Salman. Itu sering menelpon Donald Trump, si bengis itu, agar menyerang Iran. Bahkan Uni Emirat Arab itu kan sering mencegat rudal-rudal Iran yang dikirim ke Israel. Jadi ratusan rudal berhasil dicegat ya oleh Uni Emirat Arab. Jadi begini para pemirsa, bahwa pola hubungan tata kelola ya, global bilateral di negara-negara teluk itu, di mana negara-negara teluk ini bergandengan tangan, akrab mesra dengan Donald Trump. Faktor utamanya ya faktor kapital, faktor kepentingan, faktor vested interest, ya. Duit, cuan. Jadi saya juga tidak tahu negara-negara Arab yang merupakan negara-negara tempat lahirnya Islam, yang di mana Islam itu sangat mulia ajarannya tentang kepedulian pada para fakir, para duafa, pentingnya persahabatan, ya, gotong royong itu terkikis karena Islam tidak mengajarkan monarki kan, kerajaan tidak. Jadi zaman khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus atau menjadi Bani Umayyah itu sudah mulai kerajaan. Padahal Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, itu bukan kerajaan, bukan monarki. Tapi setelah Muawiyah itu yang mendirikan Bani Umayyah, terus diteruskan Bani Abbasiyah, dan seterusnya itu pada kerajaan. Jadi melintir, melenceng, tidak sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, dalam konsep monarki ini yang sekarang masih dipegang oleh Arab Saudi, oleh Qatar, ya, oleh Kuwait, Uni Emirat Arab, dan seterusnya itu kan jelas kerajaan, raja. Nah, kalau kerajaan itu kan mengerikan para pemirsa. Hukum adalah saya. Jadi otomatis oleh derajatnya kekuasaan ini kan ya dalam diri seorang raja, maka raja adalah hukum. Maka muncullah itu tadi otoritarisme, diktatorisme, kekuasaan yang mutlak di seluruh tangan ya di raja. Ini ya. Nah, mereka pada kaya sendiri sehingga sulit membedakan mana harta negara atau kerajaan, mana harta pribadi, campur aduk. Mereka artinya apa? Para raja jadi sangat kaya-kaya, konglomerat, penumpukan kapital yang luar biasa, maka timbullah itu tadi egoisme,
kekuasaan mutlak, ya, arogan, keangkuhan, anti kritik, asosial, yang berseberangan di atau hilang ya, ditangkap, di penjara tanpa pengadilan, bahkan dibunuh dan seterusnya. Masya Allah itu jelas 100% atau kata Rismon itu 11.000 triliun persen tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Begitu para pemirsa. Sehingga sangat saya sayangkan sekarang ini, sehingga para raja di negara Teluk sekitar Iran itu kan raja-raja ini ya otomatis karena Donald Trump kan dan Netanyahu itu kan jelas dia kan pengusaha besar konglomerat dunia sih Donald Trump itu. Matanya mata elang, mata iblis yang bisa melihat semuanya harta dan harta kapital. Makanya para raja negara-negara Teluk dilirik Donald Trump akhirnya mesra, bergandengan tangan, berpelukan, akhirnya bersama-sama menyerang Iran. Karena satu-satunya negara Teluk yang berani ya sama Israel dan Amerika hanya Iran. Gitu loh. Nah, dia kebetulan Syiah gitu loh. Itu masalahnya, bukan Sunni. Nah, dalam konsep ini, malah sebagian aliran Sunni mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Syiah itu ajaran sesat. Ya sudah, ini sebuah celah yang dilihat oleh Barat dan Yahudi dan Zionis. Mereka masuk melululantakan, mengadu domba, memfitnah, menabrak-nabrakan, makanya pecahlah Islam, yaitu Islam Sunni, Islam Syiah. Ini. Barat tepuk tangan, Yahudi tepuk tangan, Zionis tepuk tangan, ateis tepuk tangan ya. Para kufur kafir itu tepuk tangan ya udah. Jadi seperti ini. Nah, jadi bahwa negara-negara Teluk itu pecundang adalah begini. Jangan cari di Google atau di kamus bahasa Indonesia itu apa arti pecundang. Pecundang ya penakut, ya pengecut, ya celamit, lamis, celutak ya, takut mati, hubud dunia, orang nggak mikir mana saudara, mana tetangga, mana udah pecundang. Jadi negara-negara pecundang itu, wabil khusus mempecundangi Iran. Padahal termasuk ketika genosida ya, pembunuhan ratusan ribu rakyat Gaza itu, mana negara Teluk yang semuanya dia, semuanya menonton, mengutuk aja tidak, karena takut Amerika, takut Israel. Masa orang-orang Islam kayak gitu, gimana? Malah di Indonesia yang bukan Arab ini, malah mereka sangat bersemangat, sangat intens, sangat concern kepada bangsa Palestina tersebut. Coba sekarang para pemirsa bayangkan. Gaza Palestina yang udah amburadul itu hancur, udah ambruk dan sebagainya, udah nggak ada rumah, nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada kelurahan, nggak ada kecamatan, nggak ada pemimpin. Gelap gulita, makanan tidak ada, air tidak ada. Terus bagaimana mereka? Tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, kencingnya bagaimana, BAB-nya bagaimana, masa depannya bagaimana, ya kalau sakit bagaimana, dan sebagainya. Siapa itu yang membunuh? Yang membunuh Israel. Bukan kayak genosida ketika di Rwanda, Afrika itu tidak. Kalau dulu Rwanda yang kelompok Tutsi sama kelompok satunya itu satu negara bunuh-bunuhan itu kan pakai golok sama pakai pistol kan, senjata api itu kan. Kalau Israel Amerika dengan bom, bahkan bom cluster lagi, sekali bom bisa ratusan yang mati, sekarang ribuan kan tewas, gugur, syahid kan. Nah ini yang ngebom, yang bunuh Israel senjatanya dari mana? Dari Amerika. Maka Profesor Susi Sudarman itu, beliau Profesor UI, mengatakan bahwa dua makhluk itu, makhluk jahat iblis itu, Donald Trump dan Netanyahu itu adalah pelaku genosida terkeji, terbiadab dalam sejarah. Karena membunuh ratusan ribu. Maka dari itu, saya menyesalkan, menyayangkan para negara Teluk ini yang menjadi pecundang tersebut. Saya yakin ya, saya bukan hakim
pahala hakim dosa ya. Saya nggak tahu Allah bagaimana sikap Allah ke beliau, ke mereka itu. Saya nggak mengikuti ke beliau, mereka. Jadi kalau saya terus terang tidak nyaman. Kok bisa begitu ya negara-negara. Jadi menurut saya bahwa para pemirsa, biarlah negara-negara teluk begitu. Kalau saya berupaya dengan kasih saya, sayang saya, saya selalu mendoakan masyarakat Muslim, baik itu Indonesia atau apapun di Gaza, Timur Tengah, agar mereka selalu diberi kekuatan, diberi keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Ya, sabar, tawakal. Demikian para pemirsa, semoga yang melihat saya selalu dalam berkah Allah. Mohon maaf bila ada keliru kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.